Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita dengan NIM 2022 310 205. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi Al-Islam Kemuhammadian 5, dosen pengampu Pak Arman Maulana SPD. Di mana materi Al-Islam Kemuhammadian 5 ini terdapat 6 bagian. Yang pertama yang akan saya bahas itu tentang pernikahan dan talak. Nah, di sini dijelaskan bahwa nikah dalam syariat Islam diartikan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah dan dilandasi hukum. Adapun syarat dan rukun nikah, yang pertama rukun nikah, calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Adapun syarat nikah, yang pertama, kedua mempelai harus beragama Islam. Yang kedua, wali harus laki-laki, balik, berakal sehat, dan merdeka. Dan yang ketiga, ijab kabul harus diucapkan secara tegas dan jelas. Selanjutnya, adapun tujuan pernikahan, di mana tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah terdapat 3 bagian. Yang pertama, memenuhi fitrah manusia sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan. Ini dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Dan yang kedua, menjaga kehormatan diri dari perbuatan dosa. Dan yang ketiga, melanjutkan keturunan yang soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun talak dan macam-macamnya, talak adalah bentuk perceraian yang diperbolehkan dalam syariah, namun sangat tidak dianjurkan. Adapun beberapa macam talak, yang pertama, talak raji'i, di mana talak yang masih memungkinkan untuk rujuk kembali. Yang kedua, talak bain, talak yang sudah tidak dapat rujuk kembali. Dan yang ketiga, talak hulu atau talak yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Nah, itulah materi tentang pernikahan dan talak. Materi kedua yaitu tentang kewarisan. Adapun pengertian warisan, yaitu dalam Islam adalah proses pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Warisan ini diatur secara ketat dalam syariat Islam untuk memastikan distribusi yang adil sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum warisan ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan ditegaskan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dinamakan pewaris dan ahli waris, di mana pewaris itu adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Sedangkan ahli waris di sini dikatakan bahwa ahli waris adalah mereka yang berhak menerima warisan sesuai dengan hukum syariah. Secara umum, ahli waris dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Yang kedua, suami atau istri. Suami mendapatkan setengah harta jika istri tidak memiliki anak, dan sepertiga jika mempunyai anak. Istri mendapatkan 1/4 jika suami tidak memiliki anak, dan 1/8 jika ada anaknya. Nah, untuk bagian orang tua mendapatkan bagian tetap, baik ada anaknya maupun tidak memiliki anak. Nah, yang terakhir, saudara kandung. Jika pewaris tidak memiliki anak, saudara kandung juga bisa mendapatkan bagian warisan. Nah, untuk materi tentang kewarisan mungkin sampai di situ. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang wasiat, di mana di sini pengertian wasiat dikatakan bahwa wasiat dalam Islam adalah pesan atau perintah yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perkara, khususnya berkaitan dengan harta benda yang akan dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Adapun dasar hukum wasiat, di sini dasar hukum wasiat terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma atau kesepakatan ulama.
hukum berwasiat di dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan, dan dalam keadaan tertentu bahkan bisa menjadi wajib. Misalnya ketika seorang muslim memiliki tanggungan utang yang belum terlunasi. Adapun beberapa yang berhak menerima wasiat, yang pertama bukan ahli waris, di mana wasiat tidak diperbolehkan diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian dari harta warisan. Yang kedua, orang yang memiliki hubungan dengan pewaris, di mana wasiat dapat diberikan kepada orang lain yang tidak termasuk dalam daftar ahli waris, seperti kerabat yang jauh, fakir miskin, atau lembaga sosial yang dianggap layak untuk menerima sebagian harta tersebut. Dan yang ketiga, orang yang berhak atas wasiat disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar orang-orang yang kurang mampu, yatim piatu, atau mereka yang membutuhkan mendapat bagian melalui wasiat, meskipun tidak termasuk ahli waris langsung. Nah, itulah materi tentang wasiat. Selanjutnya materi keempat yaitu hibah. Di sini pengertian hibah dikatakan bahwa hibah adalah pemberian suatu barang atau harta dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela dan tanpa imbalan selama pemberi hibah masih hidup. Hibah dalam Islam merupakan salah satu bentuk sedekah yang disyariatkan dan dianjurkan dengan tujuan mempererat hubungan sosial dan kedermawanan antar sesama. Nah, adapun jenis-jenis hibah, di sini terdapat 3 jenis hibah. Yang pertama itu hibah umum atau mutlak, yang kedua hibah bersyarat atau muqayyad, dan yang ketiga yaitu hibah wajib. Nah, selanjutnya adapun syarat dan hukum hibah, di mana syarat sahnya itu ada 4. Yang pertama pemberi hibah atau disebut wahib, dan yang kedua penerima hibah atau disebut mauhub lahu, dan yang ketiga barang yang dihibahkan atau disebut mauhub, dan yang keempat yaitu ijab kabul. Nah, adapun hukum hibah yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, hibah hukumnya mubah atau diperbolehkan. Yang kedua, hibah juga bisa menjadi wajib. Dan yang ketiga, dilarang menarik kembali hibah. Nah, itulah materi tentang hibah. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Dan selanjutnya kita memasuki materi kelima, di mana materinya itu tentang wakaf. Nah, di sini pengertian wakaf dikatakan bahwa wakaf adalah tindakan hukum seseorang atau sekelompok orang yang menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum atau sosial dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat wakaf, yang pertama wakif atau pewakaf. Orang yang menyerahkan hartanya sebagai wakaf harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syaratnya itu berakal sehat, balik, mampu bertindak secara hukum, ahli tasyaruf. Harta yang diwakafkan memiliki milik penuh dari wakif, dan harta tersebut dalam status halal. Nah, dan yang kedua yaitu mauquf alaih atau penerima wakaf. Wakaf harus ditujukan untuk kepentingan umat Islam atau kemaslahatan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau kegiatan sosial yang terus memberikan manfaat. Dan yang ketiga yaitu mauquf atau harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan harus merupakan harta yang sah dan tidak dapat habis atau musnah dalam waktu terdekat. Harta tersebut harus jelas jenisnya, baik berupa tanah, bangunan, atau benda bergerak lainnya yang dapat dijadikan sebagai wakaf. Dan yang keempat tentang ijab kabul. Ijab kabul adalah pernyataan niat wakaf dari wakif atau orang yang berwakaf kepada nasir atau pengelola wakaf. Ijab kabul harus dilakukan dengan kata-kata yang jelas, menunjukkan bahwa harta tersebut diserahkan sebagai wakaf untuk selamanya. Dan yang kelima disebut nasir atau pengelola wakaf. Nasir adalah pihak yang menerima atau mengelola dan menjaga aset wakaf agar dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariah. Nasir dapat berupa individu atau lembaga yang diakui secara hukum dan mampu menjalankan amanah wakaf dengan baik. Nah, itulah materi tentang wakaf. Selanjutnya kita memasuki materi terakhir atau materi keenam, yaitu tentang Hita Perjuangan Muhammadiyah.
Nah, Hita Perjuangan Muhammadiyah merupakan pedoman atau garis besar dalam melakukan perjuangan di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Istilah Hita berasal dari bahasa Arab yang berarti garis besar atau jalur. Dalam konteks Muhammadiyah, Hita ini menjadi acuan bagi gerakan Muhammadiyah dalam menjalankan misi dan visinya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik berdasarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, adapun sejarah singkat Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat muslim pada masa itu. Nah, adapun matan Hita Perjuangan Muhammadiyah dari masa ke masa, pada tahun 1912, pada tahun berdirinya Muhammadiyah, hitanya lebih fokus pada upaya pendidikan dan dakwah. Pendirian sekolah-sekolah, pengajian, dan kegiatan sosial menjadi langkah awal yang diambil oleh Muhammadiyah. Hita tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, Muhammadiyah mengadaptasi hitanya dengan lebih mendekatkan kepada pengembangan masyarakat. Hita tahun 1971, dalam Muktamar ke-36 di Surakarta, Muhammadiyah merumuskan kembali Hita perjuangannya yang menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dalam mewujudkan kemajuan sosial dan ekonomi. Nah, Hita tahun 1990 dalam Muktamar ke-42 di Yogyakarta, Muhammadiyah menetapkan Hita baru lebih menekankan kepada aspek dakwah, pendidikan, dan sosial, serta keterlibatan dalam pembangunan bangsa. Yang terakhir, Hita tahun 2000-an, di mana di era globalisasi Muhammadiyah terus menyesuaikan Hita perjuangannya dengan tantangan dan perubahan yang cepat. Muhammadiyah mengedepankan tema-tema seperti Islam berkemajuan yang menekankan pentingnya modernisasi dan inovasi dalam menjalankan dakwah dan pendidikan, serta peran aktif dalam isu-isu sosial dan lingkungan. Nah, setelah materi yang saya sampaikan, semoga teman-teman dapat memahami materi singkat yang saya sampaikan tadi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.